Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Salwa Salsabila dalam video pembelajaran PAI. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang beriman kepada kodo dan kodar. Saya akan memberikan sedikit pengertian tentang kodo dan kodar. Kodo secara bahasa yaitu ketentuan, sedangkan secara istilah yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Sedangkan kodar secara bahasa yaitu kadar, ukuran, dan ketetapan. Sedangkan secara istilah yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya terhadap segala sesuatu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu dalil tentang kodo dan kodar. Yang kedua, macam-macam takdir. Yang ketiga, fungsi beriman kepada kodo dan kodar. Yang keempat, keterkaitan beriman kepada kodo dan kodar. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama yaitu dalil tentang kodo dan kodar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 5 kerangka pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan dalil tentang kodo dan kodar. Dalil tentang kodo dan kodar ada 2 macam. Yang pertama, dalil as-sunnah. Yang kedua, dalil Al-Quran. Dalam dalil as-sunnah yang saya tampilkan, menjelaskan bahwasannya nasib manusia telah ditentukan kodo dan kodarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum dilahirkan. Waktu kelahiran, rezekinya, jalan hidupnya, kapan ia mati, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun telah ditentukan nasibnya, manusia harus tetap berusaha dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh diam saja, sebab keberhasilan tidak dapat datang dengan sendirinya, namun harus diusahakan. Sedangkan dalil Al-Quran menjelaskan bahwasannya setiap kejadian yang ada di alam ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, yaitu sebelum alam semesta ini diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan berdasarkan ukurannya. Ada 2 macam takdir. Yang pertama, takdir mu'alaq. Yang kedua, takdir mubrom. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh dari takdir mu'alaq adalah kekayaan, kepandaian, dan kesehatan. Untuk menjadi pandai, kaya, atau sehat, seseorang tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu datangnya takdir, tetapi ia harus mengambil peran dan selalu berusaha serta berdoa. Dan yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak dapat mengubah sedikit pun ketetapan yang sudah ada. Contoh takdir mubrom adalah jenis kelamin manusia, ajal seseorang, bumi yang berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan sebagainya. Kapan ajal menjemput dan di mana tempatnya, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta semua orang tidak bisa mengelak, tidak bisa lari, tidak bisa diundur atau dimajukan. Hal tersebut merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah. Fungsi iman kepada kodo dan kodar ada 5. Yang pertama, iman kepada kodo dan kodar dapat menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menerima dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang terjadi merupakan garis ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman kepada kodo dan kodar akan senantiasa menerima segala sesuatu dengan penuh kesabaran, baik dalam situasi yang sempit ataupun lapang. Dan yang ketiga, sebagai pendorong dalam berusaha dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa
segala hasil usaha manusia selalu diwaspadai, dinilai, serta diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan sikap yang optimis dan tidak mudah putus asa, karena yakin bahwa usaha, kerja keras, dan doa akan membawa manusia dalam derajat ilmu dan kesejahteraan yang tinggi. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa tenang dalam kehidupannya. Ada 3 sikap yang memiliki kaitan dalam beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu sikap optimis. Seorang muslim yang memiliki sikap optimis akan selalu percaya ketika menjumpai sebuah permasalahan dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan apabila terus berusaha dan percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Yang kedua adalah sikap ikhtiar. Meskipun Allah telah menentukan nasib setiap hambanya, namun manusia tetap memiliki kewajiban untuk berikhtiar dengan apa yang menjadi keinginannya, sebab Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mau mengubah keadaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah sikap tawakal. Tawakal dalam hal ini maksudnya ialah berserah diri pada qada dan qadar Allah setelah berusaha semaksimal mungkin sebagai bentuk kewajiban manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 yaitu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ada 7 macam hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melatih seseorang menjadi giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat sombong. Yang kelima, menumbuhkan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyadari bahwa setiap hidup memiliki batasan yang tidak dapat diubah maupun dihindari. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.